Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di acara yang kita nantikan bersama. Apa itu? Kurmaku, Kultum Ramadan Mimudaku. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ustadz Nadib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Ya. Ya. Jadi teman-teman Mimudaku TV, episode kali ini kita akan membahas terkait nuzulul Quran. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 disampaikan bahwasannya bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana kita sebut pada hari turunnya Al-Quran itu ialah nuzulul Quran. Ini sudah ada Ustadz Nadib. Kita nanti akan berbincang-bincang ringan terkait malam nuzulul Quran itu apa. Bisa disampaikan sedikit Ustadz, malam nuzulul Quran itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Mimudaku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz siapa Ustadz? Faiz. Oh iya, Ustadz Faiz, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas sekilas terkait dengan malam nuzulul Quran. Jadi kalau kita mulai dari bahasa, malam itu sudah bahasa kita ya, bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu diterjemah. Kemudian nuzulul Quran itu dari dua kata, nuzul dan Al-Quran. Dua-duanya berbentuk masdar. Jadi nuzulun dari nazala, yanzilu nuzulan, itu artinya turun. Kemudian Al-Quran sudah masuk ke pengertian definisi, yaitu kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian terkait dengan istilah itu, jadi yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari indallah ke sama'ud dunia, atau yang kita kenal dengan Lauhil Mahfud, bukan dari sama'ud dunia kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau di bulan puasa ada istilah nuzulul Quran, itu yang dimaksud adalah nuzulul Quran dari dari Allah ke Lauhil Mahfud yang diturunkan dalam bentuk jumlatan wahidah, bukan yang dalam bentuk berangsur-angsur. Karena kalau Nabi menerima Al-Quran itu kan berangsur-angsur. Nah, hanya yang barangkali terkadang menjadi
pemahaman yang tidak sinkron. Jadi nuzulul Quran itu kan biasanya di tanggal 17. Nah, kalau yang di tanggal 17 itu kan turunnya Al-Quran yang pertama, sehingga bukan jumlatan wahidah, tapi Nabi menerima surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itu tanggal 17 Ramadan dalam beberapa versi. Tapi yang turunnya Al-Quran dalam jumlatan wahidan biasanya nanti masuknya di malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar itu tidak di 17 Ramadan, tapi dibuat rahasia oleh Allah di hari-hari ganjil di sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan. Saya kira pengertian sekilas Ustaz Faiz terkait dengan nuzulul Quran yang memang di masyarakat ada semacam itu tadi, maksudnya pemahamannya agak campur aduk gitu. Jadi 17 itu mungkin ada yang memahami Al-Quran turun utuh begitu. Nah, sementara yang 17 itu yang berangsur-angsur, dan Nabi menerima itu kan tidak mesti di bulan Ramadan. Ada di bulan-bulan yang lain sesuai dengan kebutuhan Nabi pada saat itu. Tapi yang bulan Ramadan kemudian mulia karena ada Al-Quran, itu yang dimaksud itu Al-Quran dari indallah ke Lauhil Mahfud atau ke Sama'ud Dunia, yang itu diturunkan dalam jumlatan wahidah yang tanggal persisnya itu dirahasiakan oleh Allah begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Sedikit apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nandib, yang mana Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa disampaikan Ustadz sejarahnya, historinya ayat itu diturunkan itu seperti apa dan di mana, biar anak-anak nanti dan teman-teman Mimudaku TV mengetahui semuanya. Jadi Nabi pada saat itu melihat kaumnya itu ada semacam keprihatinan. Jadi dalam benak beliau itu ada perasaan semacam ya tidak tenang lah melihat kondisi masyarakat kok seperti ini begitu. Kan waktu itu dikatakan dengan masyarakat jahiliyah ya, yang dalam arti jahiliyah tidak kenal Tuhan, bukan dalam arti tidak bisa menghitung dan yang lain sebagainya. Sebenarnya kalau peradaban terkait dengan mencari kehidupan sih mereka kreatif, artinya perdagangan mereka sudah istilahnya mungkin sekarang ya sudah lintas benua, lintas pulau seperti itu. Tapi mereka dikatakan jahiliyah karena tidak kenal Tuhan, jauh dari Tuhan, sehingga perilakunya itu kebanyakan itu menyimpang gitu. Jadi membunuh anaknya sendiri, berjudi dan yang lain sebagainya itu sesuatu yang dianggap biasa dan wajar oleh masyarakat. Maka jiwa Nabi itu melihat situasi yang seperti itu kayak tidak cocok gitu. Ada kayak semacam ya perasaan tekanan batin mungkin seperti itu. Jadi tapi mau disampaikan ke siapa, memang kulturnya sudah seperti itu juga beliau bingung. Akhirnya kemudian beliau berinisiatif pamitan sama Khadijah untuk kemudian menyendiri, atau bahasanya itu bertahanus ya, mencari ketenangan diri untuk merenung dan yang lain sebagainya. Mungkin kalau di sejarah-sejarah Jawa itu kayak bertapa gitu. Biasanya nek Jawa itu kan setelah bertapa nanti pulang itu jadi apa gitu. Jadi sesuatu yang punya kelebihan gitu. Ya ketokohannya atau kesaktiannya dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi tidak dalam rangka untuk mencari itu, tidak. Jadi barangkali dengan dia menyendiri dari kaumnya, dia bisa lebih tenang, bisa merenung, dan mungkin juga ada inspirasi-inspirasi apa yang bisa beliau lakukan untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini nanti itu bisa ada semacam perbaikan. Jadi ada kontribusi dari beliau untuk bisa memperbaiki keadaan
masyarakat. Tapi setelah beliau bertahanus, ternyata setelah beberapa malam itu didatangi gitu ya makhluk langit ya, malaikat ya kalau kita ya, langsung aja ke malaikat ya, malaikat Jibril karena yang membawa wahyu, dan beliau menyampaikan surat Al-Alaq 1-5 itu tadi ya, karena Nabi tidak kenal ya waktu itu ya, sempat bertanya-tanya siapa dan yang lain sebagainya. Kemudian pulang itu minta untuk diselimuti istrinya ya, karena ada rasa takut dan kondisi biasanya kan untuk mencari ketenangan kan dalam keluarga kan otomatis akan disampaikan kepada istrinya. Mungkin sekilas seperti itu Ustaz Faiz, kaitannya dengan sejarah turunnya Al-Alaq 1-5. Mungkin dari Ustaz Prapto ada pertanyaan bisa disampaikan. Oh ya, terima kasih Ustaz Nadif. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Ustaz tadi, luar biasa. Saya juga baru tahu, baru dengar bahwasanya yang dipahami oleh masyarakat nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu, saya kira ya memang Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan itu Ustaz Nadif. Tapi ternyata tadi dari keterangannya luar biasa mencerahkan. Ternyata yang nuzulul Quran ini dirahasiakan oleh Allah. Luar biasa. Saya merinding Ustaz. Nah, ini loh rahasianya, nuzulul Quran itu diturunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Saya ingin menggapai itu Ustaz. Mungkin kawan-kawan di pemirsa Nimu Daku TV ini juga ingin menggapai malam Lailatul Qadar itu Ustaz. Kalau saya boleh tahu Ustaz, apa Nabi memberikan ciri malam Lailatul Qadar itu Ustaz Nadif? Ya, terima kasih Ustaz Prapto. Jadi termasuk salah satu keistimewaan Al-Quran itu kan apa saja yang disentuh oleh Al-Quran itu akan mendapatkan keberkahan. Jadi hari di mana Al-Quran itu turun mendapat keberkahan, menjadi malam Lailatul Qadar yang seseorang beribadah itu bisa diteruskan dengan 1000 bulan gitu. Jadi pelaksanaannya satu malam pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahala yang akan diterima itu berlipat sampai 1000 bulan. Kemudian bulan yang Ramadan itu diturunkan mendapat berkahnya, bulan Ramadan. Ini kan satu bulan yang lebih unggul dibandingkan 11 bulan yang lain. Kenapa? Di antaranya di bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Nabi yang mendapatkan Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya, para punggawanya Nabi Muhammad itu, karena yang menerima Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril ini juga sama yang membawa Al-Quran itu menjadi ya paling terbaiknya malaikat gitu, karena keberkahan dari Al-Quran. Maka termasuk kita sebagai umat Nabi yang diwarisi Al-Quran itu juga harus banyak bersyukur, karena kita mendapatkan sesuatu yang kalau kita dekat itu mesti mendapatkan berkahnya Al-Quran itu tadi gitu. Kemudian terkait dengan Lailatul Qadar tadi, jadi ya kalau untuk petunjuk itu sih yang paling populer ya di itu tadi. Jadi memang dirahasiakan begitu, dirahasiakan. Karena kalau malam Lailatul Qadar ini hubungannya dengan sejarah turunnya Al-Quran itu kan tunggal ya, karena sejarah kaitannya waktu kan berarti di tanggal berapa. Tanggal berapa kan sejarah sudah lewat itu kan ya berarti sudah tetap. Nah kan seperti itu, sehingga Nabi hanya memberikan petunjuk begitu, petunjuk bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di sepertiga malam yang ketiga, artinya mulai 21 sampai kemudian 29. Nah, tapi di situ tidak
disebutkan konkretnya yang mana begitu. Tapi kan tidak bisa pindah-pindah karena sudah tanggalnya pada saat turun tadi itu. Jadi turun di Lauhil Mahfud dari sisi Allah, ditaruh di Lauhil Mahfud. Nah, tapi di situ kan umat itu dibuat rahasia supaya ya semangatnya itu semakin tumbuh, sehingga kadang kan ada yang hitung-hitungan gitu sih. Umat beribadah itu hitung-hitungan. Jadi nek untuk Lailatul Qadar kayak dagang, sehingga yang lain kan wis punya celengan 1000 bulan kan seperti itu. Padahal ya kita tidak tahu pahala 1000 bulan itu masih mencukupi dengan dosa kita. Kan kita tidak tahu. Maka Allah pun dalam memberikan kasih sayangnya di situ dibuat penasaran supaya dia tetap stabil, sehingga Lailatul Qadar itu ya menjadi anugerah, motivasinya itu tetap beribadah untuk mencari ridha Allah, sehingga nanti tidak ada pembedaan istilahnya menjadi diskriminasi kan. Beribadah kan tidak seperti itu, wah ini malam Lailatul Qadar saya harus mandi dulu dan yang lain sebagainya. Ya tetap semuanya diniati dalam rangka untuk beribadah. Ya harapannya pada saat memang Lailatul Qadar itu turun gitu ya, setiap Ramadan itu ada, tapi referensinya kan itu tadi ya, disesuaikan dengan malam turunnya Al-Quran. Itu orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh itu akan memperoleh. Tapi kalau terkait dengan cuaca cerah, cuaca ini kayaknya perlu kajian lebih dalam begitu Ustaz. Karena kan bisa jadi di Ramadan itu musimnya musim penghujan. Nanti kalau pas mendung terus di 10 hari yang terakhir nanti wah katanya bulan ini Ramadan agak susah gitu, agak repot. Ya saya kira itu yang terkait dengan Lailatul Qadar. Ya, terima kasih Ustaz, sudah cukup jelas. Tambah satu lagi Ustaz. Saya sering mendengar Ustaz dari penceramah, tetapi saya juga belum mantap. Sebetulnya bagaimana saat itu ada informasi bahwasanya Al-Quran dulu sebelum diturunkan ke bumi itu ditawarkan kepada gunung. Wahai gunung, apa kamu mau menerima Al-Quran? Saya dengar gunung tidak sanggup. Kemudian kepada apa tidak sanggup. Yang sanggup hanya manusia. Bagaimana Ustaz sebetulnya penjelasan tentang hal itu? Kalau itu di Al-Quran, Inna aradnal amanah kayaknya itu ayatnya. Jadi saya agak lupa persisnya. Jadi yang ditawarkan itu amanah. Jadi amanah ya mungkin dalam bentuk luasnya. Nanti kan bisa amanah menjadi khalifah, amanah untuk diberi Al-Quran yang di dalamnya itu berisi petunjuk-petunjuk. Artinya kan ketika seseorang itu mau mengelola bumi langit yang sedemikian luas, sedemikian kompleks, itu kan butuh panduan. Nah kemudian kan hubungannya kan kemudian diberi panduannya juga pada Al-Quran. Tapi saking beratnya itu semua yang ditawari itu fa'abaina, nah gitu, mereka takut gitu. Mereka enggan untuk membawa itu, fahamalahal insan. Nah kemudian manusia yang mau memikul amanah itu. Cuma di akhir ayat itu ada keterangan manusia itu doluman jahula. Jadi dia punya potensi dolim dan juga banyak ketidaktahuannya, tapi berani untuk memikul amanah itu. Ya, jadi ini yang kemudian barangkali memotivasi kita semuanya, karena ini memang sudah menjadi sebuah amanah, ya amanah baik sebagai khalifah maupun untuk menjalankan kekhalifahan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu tadi. Ya informasi terkait dengan bahwa manusia itu gampang dolim, gampang nanti banyak tidak tahu tapi sok tahu mungkin seperti itu ya, itu yang kemudian kita minimalisir. Nah, sehingga kita tidak menjadi bagian dari manusia yang seperti itu, tapi menjadi bagian manusia yang terhadap amanah itu bertanggung jawab, nah, begitu. Sehingga pada akhirnya kan akan menjadi
orang-orang yang selamat. Jadi informasi itu kan penting supaya lebih hati-hati kan, seperti itu. Kalau dibandingkan tidak disebut doluman jauh terlalu pede gitu kan, malah kemudian kurang hati-hati, itu juga bisa ya jadi sesuatu yang riskan begitu. Tapi dengan adanya informasi itu kemudian menjadikan posisi kita ini bisa posisi yang proporsional. Ya, kita sudah menerima amanah, kita memang punya potensi tidak amanah dengan amanah itu tadi. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Nah, saya kira seperti itu, Ustaz. Mungkin dari ayat itu tadi, inna aradnal amanata itu tadi, kemudian kepada gunung, kepada ya makhluk Allah yang lain lah, semuanya fa'abaina, mereka enggan untuk membawa itu. Dan mungkin di dalamnya kalau dikaji ke dalam, mungkin detailnya itu amanah itu kan gitu sih, nanti tafsirnya kan bisa bervariasi ya, bisa khalifah, bisa mungkin termasuk di dalamnya Al-Quran, tapi saya belum baca secara detail memang terkait dengan ayat itu. Jadi gitu mungkin Ustaz. Atau atas suwun Ustaz Nadhim atas pencerahannya. Oke, baiklah Pak. Ini merujuk dari kata motivasi tadi. Nah, dalam bulan Ramadan kan tadi disebutkan bahwasannya di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut juga malam Lailatul Qadar, yang mana ketika beribadah di dalam malam itu diibaratkan ibadahnya sampai 1000 bulan. Nah, ini adakah tips-tips agar bisa meraih itu enggak? Mungkin ibadahnya seperti apa? Terus ngajinya apakah dihanamkan semalam itu, 10 hari terakhir itu, atau bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, jadi saya kira untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu tidak bisa diperoleh secara instan. Jadi menyiapkan hanya untuk malam itu saja. Ya. Karena yang namanya ibadah itu butuh latihan-latihan, konsistensi. Ya, butuh konsistensi. Dan termasuk instan itu kan bukan ajaran Al-Quran itu sendiri begitu. Jadi ajarannya adalah berproses gitu. Jadi yang dinilai itu prosesnya. Jadi mungkin finalnya itu di malam Lailatul Qadar ya, itu kan juga bisa di feedback ya, sebelumnya itu seperti apa begitu. Karena nanti seandainya mendapatkan Lailatul Qadar itu kan porsinya bisa beda-beda ya, ada yang dapat nilainya kamlut ya, atau 100 ya, mungkin anak-anak di MI 2 kalau ujian kan gitu, atau ulangan itu. Tapi ada yang dapat 80, ada yang 50. Ya kan seperti itu, tidak terus semuanya yang hadir di situ terus mendapati keberkahan malam Lailatul Qadar. Termasuk kan barangkali juga ada yang tidak mendapatkan apa-apa ya, karena mungkin ya beribadah tapi pas waktu itu ternyata tidak ikhlas, atau malah pas dia ya karena dari awal aras-arasan beribadah, pas malam itu bablas ya, tidak beribadah sama sekali, kan berarti tidak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Sehingga untuk mendapatkan, saya kira tipnya itu ya membiasakan di luar Lailatul Qadar itu gitu. Jadi mungkin dari sisi sholatnya, termasuk tadarusnya, beramalnya, nah seperti itu, yang dengan pembiasaan itu ya, itu nanti sekalipun barangkali sedikit begitu ya apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, sehingga ya kadang itu orang itu kan memang hitung-hitungan sih. Jadi Allah itu mendekatinya dengan matematika, gini terus begitu, tapi padahal kan ya belum tentu seperti itu. Bisa jadi dia melakukan katakanlah sedekah sedikit di malam Lailatul Qadar tapi dengan keikhlasan maksimal ya, nilainya ketika di luar Lailatul Qadar itu dia lebih banyak, tapi mergo isin atau mergo mungkin karena aku tahu ditulung, artinya tidak pure gitu ya dorongan karena mencari ridho Allah itu tadi ya. Bisa jadi yang sedikit di Lailatul Qadar ini nilainya di sisi Allah besar
dan Allah memberikan balasan yang besar. Maka yang terpenting itu kan pembiasaan itu tadi, gitu. Sehingga ya termasuk rahasia itu tadi. Kalau mungkin tadi karena cenderung orang itu kan hitung-hitungan itu tadi, ya, termasuk apa namanya dalam beberapa ayat itu ya memang digambarkan supaya memotivasi itu kayak jual beli gitu. Inna wastaro minal mu'minina, Allah telah membeli gitu ya orang-orang mukmin dengan surga dan yang lain sebagainya. Karena kecenderungannya itu memang kayak hitung-hitungan seperti itu. Padahal Allah itu kan kalau memberi itu ya tidak hitung-hitungan, tapi kan tadi dilihat kualitas seseorang pada saat melakukan ibadah, dan itu berangkat dari hatinya. Maka yang terpenting itu kan keikhlasannya, dan ikhlas itu kan tidak bisa instan. Bahkan kalau nanti saya beribadah nunggu Lailatul Qadar, bisa jadi malah ditujukan untuk Lailatul Qadar. Ini juga bisa bergeser, itu bisa malah jadi sesuatu yang ya bahaya bagi dia dalam beribadah. Sehingga ya barangkali itu kenapa kok dirahasiakan itu ya supaya orang itu menata keikhlasannya itu tadi. Nanti kalau pas di malam Lailatul Qadar itu otomatis ya Allah akan memberikan yang optimal ya, sekalipun barangkali dengan ibadah yang menurut orang itu belum optimal. Jadi pas Lailatul Qadar baca Qur'annya delalah cuman 1 halaman misalkan, padahal sebelumnya sudah banyak. Tapi bisa jadi kualitasnya itu lebih baik ya. Jadi saya kira lebih substansi beribadahnya, bukan formalitas ibadah. Jadi kualitas gitu, tidak pada kuantitas gitu kan. Karena Allah itu kan menilai kan di kualitasnya gitu loh. Jadi melihatnya itu kan ila kan inna wa yanduru inna wa la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Jadi yang dilihat itu tidak kuantitasnya ya itu penting sih, tetap penting, tapi kualitasnya gitu ya. Syukur-syukur kalau yang memang orang-orang bertakwa itu kan dia beribadah itu ya kualitas ya kuantitas. Jadi takwa kenapa menjadi puncak itu kan karena bisa seperti itu, dari mulai Islam, iman, ihsan, nanti puncaknya itu kan takwa. Nah, tapi yang lebih penting itu ada tadi kualitas yang ada dalam hati itu untuk kemudian dipersiapkan beribadah kepada Allah. Nah, gitu Ustaz. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz? Sudah cukup. Oke. Baiklah teman-teman Mimdaku TV, ini tadi unek-unek soal nuzulul Quran yang mungkin di benak teman-teman Mimdaku TV itu masih dalam angan-angan. Insya Allah ini bisa menjawab unek-unek para teman-teman Mimdaku TV. Semoga diskusi ringan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, mungkin cukup itu Pak pertemuan kita kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak. Kami akhiri teman-teman Mimdaku TV. Apabila dalam perbincangan ini terdapat kesalahan, saya dan kami minta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berbuka puasa. Kita akan membacakan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabad duma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat, dan semoga ada pahala yang didapatkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.